Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya? Pak Anwar berharap kalian semuanya selalu berada dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak kelas 9 SMP Ma'arif Miftahul Ulum Lirang yang saya banggakan, pada hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita. Setelah pada minggu yang lalu kita selesaikan bab kedua, yaitu masalah bagaimana menulis bagaimana menulis teks pidato persuasif, kemudian kalian praktekkan dalam bentuk video. Alhamdulillah sebagian di antara kalian sudah banyak yang mengirimkan video pidato tersebut dan alhamdulillah luar biasa, hasilnya juga bagus. Untuk itu kepada anak-anak yang belum mengirimkan video pidato persuasif, Pak Anwar berharap kalian segera mengirimkan. Kemudian kita akhiri dengan ulangan harian yang kedua, yaitu berkaitan dengan masalah pelajaran menyusun teks pidato tersebut. Nah, alhamdulillah juga hasilnya rata-rata juga sudah baik. Tetapi juga mohon maaf sekali lagi Pak Anwar menyampaikan ada yang sampai saat ini belum mengikuti ulangan tersebut. Untuk itu saya masih berharap yang belum untuk segera menyusul mengikuti ulangan harian kedua. Baik anak-anak kelas 9 SMP Ma'arif Miftahul Ulum Lirang yang saya banggakan, maju terus, semangat terus. Hari ini kita akan belajar bab yang ketiga. Pertemuan yang pertama kita beralih, setelah bab pertama kita bicara tentang bagaimana cara menyusun teks laporan percobaan, dilanjutkan dengan bab kedua kemarin, yaitu menyusun teks pidato persuasif. Hari ini kita mulai bab yang ketiga di semester ganjil ini, yaitu masalah cerpen yang tidak asing lagi atau yang lazim kita sebut dengan istilah cerita pendek. Apa sih sebetulnya cerita pendek itu? Anak-anak, dalam keseharian kita sebetulnya banyak hal-hal yang bisa kita jadikan sebagai sumber menulis cerita itu. Kita jadikan cerita pendek. Ada juga di prosa itu ada yang namanya novel ya. Jadi novel itu hampir sama, hanya saja ceritanya lebih panjang. Kalau cerita pendek itu hanya berfokus pada satu persoalan. Jadi konfliknya itu tidak sangat melebar seperti novel. Itulah cerita pendek. Pak Anwar, apa yang bisa saya jadikan sumber sebagai cerita pendek? Boleh saja. Apa? Ya pengalaman yang pernah kalian alami. Apa itu? Mohon maaf, mudah-mudahan pengalaman yang sangat menyenangkan, membanggakan, atau boleh pengalaman yang tidak enak bagi kehidupan kalian, yang membuat kalian trauma, itu kamu jadikan sebagai sumber untuk menjadikan sebuah cerita pendek. Jadi apa anak-anak? Jadi kenangan, memori itu bisa kita simpan, baik dalam foto, walau dalam video, tetapi juga cerita pendek itu juga merupakan sebuah alat untuk apa? Menyimpan pengalaman hidup kita dalam bentuk sebuah cerita. Misalkan yang pandai puisi, ya bisa cerita itu disimpan dalam bentuk puisi. Tetapi karena fokus kita hari ini itu cerita pendek, boleh pengalamanmu itu kamu simpan dalam menjadi sebuah memori. Kelak kemudian besok kalian sudah tua, kalian buka-buka lagi di buku apa? Di buku harian atau diarymu itu bisa kamu buka, oh dulu saya pernah punya pengalaman ini dan saya wujudkan dalam sebuah cerita pendek. Menarik anak-anak, sebetulnya hal-hal seperti itu, hal-hal yang ada di keseharian kita ini kita tulis. Pak Anwar, saya tidak punya pengalaman yang menarik. Apa boleh saya menulis cerita pendek berdasarkan imajinasi? Sangat boleh. Makanya cerita pendek itu disebut sebagai salah satu cerita fiksi bentuk prosa. Anak-anak ya, dalam sastra itu ada puisi, ada prosa, dan ada drama. Prosa itu yang bagaimana? Ya cerita pendek ini, novel ini, kisah biografi itu termasuk prosa. Tetapi kalau pantun seperti di kelas 7 dulu, ya kan? Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, ya bersenang-senang kemudian, tentu itu kita kenal sebagai sebuah pantun. Nah, pantun itu merupakan salah satu
bentuk dari puisi. Sekarang kita belajar prosa, khususnya cerita pendek. Dalam bab 3 ini anak-anak, kita akan mempelajari beberapa hal. Yang pertama adalah definisi, pembedaan dan ciri dari teks cerpen. Jadi kalau definisinya apa sih, pengertiannya apa, pembedanya apa dengan cerita-cerita yang lain. Seperti di kelas 7 dulu kamu kenal dengan apa? Cerita fantasi, ada lagi fabel, ya kan ya. Apa bedanya cerpen kalau dibandingkan dengan cerita-cerita tersebut? Kemudian apa unsur-unsur pembangun teks cerita pendek itu, ya, unsur pembangun. Ya kalau Pak Anwar boleh mohon maaf agak bergurau sedikit. Kalau kalian membuat pisang goreng, itu unsur-unsurnya apa yang harus kamu siapkan? Ya mungkin pisang Pak tentunya, tepung, terigu, gula, garam, ya itu namanya unsur pembangun, mohon maaf, pisang goreng. Kalau cerita pendek tentunya ada, nanti akan kita bicarakan. Kemudian pertemuan yang ketiga nanti simpulan unsur-unsur pembangun teks cerita pendek, ya, beserta buktinya. Kemudian struktur, apa sih urutannya kalau di teks deskripsi, di berita, ya, atau kemarin apa di pidato persuasif kemarin, ya kan ya, apa urutannya? Oh, pengenalan isu, diikuti argumen-argumen sebagai pendukung isu tersebut, dan akhirnya pada bagian terakhir dalam pidato itu baru merupakan simpulan yang berupa ajakan. Itu namanya struktur, urutan anak-anak. Dan cerita pendek juga punya, seperti halnya pidato persuasif tersebut. Tidak sulit, ayo kita belajar, semangat ya. Dan yang terakhir, ayo nanti belajar membuat cerita pendek. Berapapun paragrafnya, saya tidak bisa banyak Pak Anwar, tidak usah dipikirkan itu. Yang penting kita coba saja besok belajar menulis cerita pendek. Baik anak-anak, dilanjutkan Pak Nur ya. Oke, nah ini bahan cerita pendek, banyak buku yang bisa kalian baca ya, buku yang sudah dibagikan oleh oleh pihak perpustakaan atau mungkin LKS kalian, dari Bapak Ibu guru, dari wali kelas, banyak yang bisa kalian baca. Nah, KD-nya ini, kompetensi dasarnya harus kita pelajari ada kurang lebih 4 ini. 3.5, 4.5, 3.6, 4.6, anak-anak bisa mempelajari. Targetnya apa dari KD itu ya, contohnya KD 1 3.5 mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra, dalam hal ini cerita pendek. Di akhir pelajaran nanti kita harus bisa apa? Nah, itu ya. Tentunya kamu harus bisa mengidentifikasi. Apa Pak Anwar mengidentifikasi? Ayo, apa? Ada yang bisa membantu anak-anak? Anak-anak bagaimana? Kelas 9 SMP Ma'arif Nahwul Ulum Liran. Semangat ya, mengidentifikasi. Oh ya, betul, menentukan, ya kan ya. Kemudian mencari atau memilah-milah atau menyebutkan, itu namanya boleh dikatakan sebagai istilah lain daripada mengidentifikasi unsur cerita pendek. Setelah itu tandanya apa? Kalau kalian itu dikatakan bisa menyebutkan tadi itu, apa tadi? Targetnya sudah terpenuhi, itu indikatornya apa? Nah, ya kan ya? Menunjukkan unsur-unsur pembangun, menyempurnakan unsur-unsur pembangun. Jadi ada istilah menunjukkan. Oh, ini Pak Anwar, ini Pak Anwar. Itu namanya menunjuk. Itu tandanya berarti Anda sudah bisa mengidentifikasi unsur-unsur pembangun dari cerita pendek. Itulah ya anak-anak ya. Nah ini apa? Pada pertemuan kali ini Pak Anwar hanya fokus kepada yang ini saja. Definisi, pembedaan dan ciri dari cerita pendek. Ya, definisinya apa definisi itu? Betul, pengertian, arti, ya kan ya. Kemudian ciri-ciri cerpen itu apa yang membedakan cerpen dengan apa? Cerita fantasi, fabel, ya kan ya. Itu apa? Itu. Kemudian berikutnya ini contoh cerpen. Anak-anak bisa membuka di buku kalian
Di Pak Anwar sudah melihat halaman 53 sampai dengan 60 itu ada cerpen yang bagus. Coba kamu baca itu ya. Contohnya ini, kebaikan membawa keberuntungan. Ini singkat. Meskipun dia harus berjualan di sekolah, dia sama sekali tidak merasa malu. Padahal banyak teman-temannya yang selalu mengejek dirinya. Bahkan ada sebagian guru yang tidak menyukai perbuatannya tersebut. Tetapi itu semua tidak menjadi masalah bagi Doni. Dia telah kebal dengan itu semua karena dia memiliki cita-cita yang lebih kuat dari ejekan-ejekan yang menghampirinya. Tokoh utamanya di sini yang diceritakan oleh siapa? Siapa? Iya, betul, Doni ya. Begitulah cerita Doni. Apa ini cerita kenyataan? Doni itu alamatnya di mana, rumahnya di mana? Tidak tahu. Berarti ini ya kita ciptakan begitu saja. Itulah namanya fiksi. Cerita yang kita tulis berdasarkan imajinasi. Kamu masih memberi makanan kotor itu Aisyah, kata Anjar dengan nada menghina. Kenapa kamu berbicara seperti itu? Apa kamu tidak malu makan makanan seperti itu? Donat itu mengandung kuman yang sangat banyak. Kalau kamu mau, nanti aku belikan pisah. Anjar menjawab sambil merampas donat yang ada di tangan Aisyah dan membuangnya ke tanah. Melihat perbuatan Anjar, Aisyah menjadi marah. Dia pun hendak menampar wajah Anjar, tetapi Doni menghalanginya. Sudahlah Aisyah, nanti aku ganti yang baru. Jangan dipermasalahkan. Apa kamu tidak tersinggung dengan perbuatannya? Sudah, tidak apa-apa kok, jawab Anton. Sudah, tidak apa-apa kok, jawab Anton. Kau dengar sendiri. Kan? Dia pun mengakui kalau kue yang dia jual tidak sehat, ejek Anjar. Itu adalah penggalan ya dari sebuah cerita pendek. Baik, ini anak-anak. Nah, ini beberapa pendapat dari sastrawan yang menguatkan mengenai definisi cerita pendek itu. Salah satunya ini, ya. Menurut dalam teori pengkajian fiksi karangan Burhan Nurgiantoro dijelaskan bahwa cerpen adalah sebuah cerita yang selesai dibaca dalam sekali duduk kira-kira berkisar antara setengah sampai 2 jam. Itu banyak pendapat yang lain, anak-anak bisa mempelajarinya. Ini ya, anak-anak, pembedaan cerita pendek dari yang lain. Kalian bisa baca, tidak harus Pak Anwar. Nanti kalian kalau ada kesulitan bisa bertanya kepada ciri-ciri cerita pendek secara garis besar. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Perwatakan dituliskan secara singkat. Habis dibaca sekali, duduk panjang karangan kurang lebih 10 halaman. Kurang lebih. Ya, ini contohnya para pengarang cerpen Sutarji Kalsumbakri, Kunto Wijoyo, ya, dilarang mencintai, atau ada cerpen Jembatan Merah dan sebagainya. Itulah anak-anak, ini latihannya. Sebisa mungkin kalian kerjakan ya. Saya kira itu, dan materi ini disarikan Pak Anwar dari buku Bahasa Indonesia kelas 9 yang ditulis Bapak Agus Trianto, kemudian Bahasa Indonesia PowerPoint yang ditulis Bu Ika Setianingsih, kemudian Bahasa Indonesia khusus cerpen Direktorat Pendidikan Pendidikan Dasar, kemudian yang ditulis oleh Ibu Elis Khairunisa. Saya kira demikian anak-anak. Terima kasih atas perhatiannya. Di akhir Pak Anwar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.